Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Netflix dan Big Data. Dalam materi ini, kami beranggotakan dua orang yaitu yang pertama Ahmad Al-Farudin dengan NIM 187231043 dan saya Maharani Pratania dengan NIM 187231027. Dan topik pada pembahasan kali ini yang pertama itu adalah Big Data dalam industri media. Yang kedua, bagaimana Netflix menggunakan datanya. Ketiga, intuisi versus Big Data. Dan yang terakhir, kultur algoritma Netflix. Untuk topik yang pertama, yaitu Big Data di dalam industri media. Pada industri media, Big Data didefinisikan sebagai 4 V dan velocity atau kecepatan data. Yang dimaksud adalah data yang butuh dianalisis secepatnya, terutama berita dalam variety yang beragam dalam bentuk format data, baik yang terstruktur maupun yang tidak struktur. Yang seluruhnya memiliki value yang berpotensi dalam memberikan jurnalistik kualitas tinggi serta wawasan dan perpendapatan bisnis. Nah, Big Data telah digunakan sebagai strategi dan tindakan perusahaan media karena sejumlah alasan yang bermanfaat. Yang pertama yaitu lebih memahami audiens lintas platform. Lalu yang kedua sebagai alat untuk memahami database publik dan pribadi untuk perencanaan jurnalistik. Lalu sebagai alat untuk menyederhanakan proses bisnis. Dan yang terakhir adalah identifikasi produk dan layanan baru untuk ditawarkan kepada pelanggan. Nasional di industri media. Yang pertama adalah jumlah penyimpanan media digital dan bandwidth, pertumbuhan eksponensial penggunaan smartphone dan tablet, serta peningkatan akses media digital oleh para audiens. Teknologi membuat penggunaan smartphone menjadi lebih mudah diakses, yang membawa kita kepada peningkatan pertumbuhan data. Kemudian, industri media menggunakan big data dengan sangat luas. Sebagai contohnya, sistem rekomendasi otomatis yang sekarang menduduki posisi sentral dalam sirkulasi produk, media, dan budaya. Nah, yang pertama, apa itu sistem rekomendasi otomatis? Sistem ini biasa disebut sebagai mekanisme algoritma. Nah, sistem ini tidak didasari oleh metode ilmiah sosial dengan data perilaku dan prediksi yang individual seperti gender dan geografis, melainkan sistem ini didasari pada memprediksi apa yang akan dipilih oleh pelanggan berdasarkan apa yang telah kita lihat sebelumnya dengan berbagai kemungkinan lainnya. Jadi, Big Data adalah produk yang didorong oleh teknologi dari peningkatan agregasi data dengan internet yang telah berkontribusi pada pertumbuhan transformatif datafikasi, yaitu kuantifikasi data lalu lintas yang akurat secara real time. Nah, Big Data tidak hanya mengenai 4P tadi, yaitu ukuran, kecepatan, volume, variasi, dan nilai, tapi juga dari kemampuan untuk menghitung, menganalisis, mencari, menggabungkan, dan silang referensi dataset. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana Netflix menggunakan datanya? Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu Netflix sendiri. Netflix Incorporate adalah salah satu penyedia layanan media streaming digital. Pusatnya berkantor di Los Gatos, California, didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph. Netflix awalnya dimulai sebagai layanan persewaan DVD pada tahun 98. Nah, sebagian besar mengandalkan layanan pos pihak ketiga untuk mengirimkan DVD-nya kepada konsumen. Hal ini mengakibatkan kerugian besar
yang segera mereka atasi dengan diperkenalkannya layanan streaming online mereka pada tahun 2007. Untuk mewujudkannya, Netflix berinvestasi dalam banyak algoritma untuk memberikan pengalaman film yang sempurna kepada penggunanya. Nah, untuk pemakaian datanya, pertama-tama pada tahun 2000, Netflix sudah mulai menggunakan data mining dengan meminta pengguna atau pelanggan mereka untuk. Nah, dari peringkat tersebut, Netflix akan memberikan rekomendasi baru secara personal dan melanjutkan di layanan streaming mereka sejak tahun 2001. Lalu selanjutnya pada 2006, untuk meningkatkan sistem peringkatnya, Netflix telah melepaskan lebih dari 1.000 juta pencatatan penyewaan. Kemudian Netflix memutuskan untuk beralih ke sistem peringkat 5 bintang. Namun, sistem 5 bintang tidak memiliki tingkat akurasi yang tinggi, terlepas dari deskripsi masing-masing dari 5 bintang atau seberapa sukses rekomendasi itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sistem rekomendasi 5 bintang, Netflix mulai memberi peringkat, atau lebih tepatnya memberi tag pada setiap film berdasarkan pengukuran yang sangat spesifik. Hal ini menghasilkan berbagai genre dan dipersonalisasi dengan jumlah genre yang mencapai 76.897 di tahun 2014. Fenomena ini yang disebut teori kuantum Netflix. Wakil Presiden produk Netflix, yaitu Todd Yellin, mengatakan bahwa teori kuantum Netflix menjelaskan cara menandai ending dari film atau penerimaan sosial karakter utama dan aspek-aspek lain dari sebuah film. Banyak nilai berskala, jadi setiap film mendapatkan peringkat romantis, bukan hanya dari label genre romantis, tapi akhir setiap film diberi peringkat dari tingkat bahagia hingga sedih, serta hal-hal tertentu seperti plot, pekerjaan karakter, atau lokasi film pun ditandai untuk memenuhi standar personalisasi. Nah, berikutnya adalah intuisi versus big data. CEO Netflix, Reed Hastings, mengatakan bahwa mereka memang memulai dengan data, namun keputusan akhirnya tetap menggunakan intuisi. Nah, CEO Netflix ini menekankan bahwa meskipun mereka telah menggunakan big data yang sangat canggih, mereka tetap memanfaatkan intuisi manusia untuk menetapkan hasil akhirnya. Berikutnya, Meyer Schonbinger dan Kukier juga berpendapat ini bisa saya ibaratkan jika suatu film yang didirektori oleh satu direktur yang sangat terkenal, yang artisnya benar-benar terkenal, dan genrenya benar-benar realis. Jika suatu film sukses dengan 3 hal tersebut, tiba-tiba kita bikin satu film lagi yang mengandung ketiga-tiganya. Apakah film tersebut pasti akan laris di pasaran? Belum tentu. Meskipun secara big datanya sudah pasti laku, sudah pasti booming, tapi menurut kenyataannya belum tentu akan terjadi suatu film yang booming itu. Kemudian Redman menekankan bahwa kredibilitas data itu sangat problematik dan mengklaim bahwa solusinya bukanlah teknologi tetapi manajemen. Nah, dari sini sekali lagi sentuhan tangan manusia tetap dibutuhkan dalam pengelolaan big data, tidak hanya dapat mengandalkan big data itu sendiri. Dari semua pendapat para ahli itu dapat dipahami bahwa data saja tidak akan berguna tanpa manajemen yang baik dari pihak yang memanfaatkannya. Untuk mendapatkan yang terbaik dari big data yang sangat canggih ini, dibutuhkan pula orang-orang yang sangat hebat untuk memanfaatkannya. Berikutnya adalah kultur algoritmik Netflix. Dalam kasus Netflix, semakin banyak data, semakin yang bisa kita ambil. Netflix memanfaatkan hal ini dengan membuat program dengan genre yang di pasaran, dan Netflix selalu memperbarui program-program yang dibuatnya menyesuaikan dengan perkembangan market. Nah, big data ini tidak bersifat diam gitu. Big data ini selalu berubah-ubah tergantung dengan pasar, tergantung dengan data yang didapatkannya.
dalam kasus Netflix sendiri, semakin banyak user, semakin banyak data yang diambil oleh Netflix, Netflix juga semakin tahu dengan memanfaatkan big data ini, genre apa yang harus mereka keluarkan, artis-artis mana yang harus mereka hire, apa namanya, direktur mana yang harus mereka munculkan kembali, dan bagaimana film yang akan laris di pasaran nantinya. Nah, kesimpulan dari Netflix dan Big Data ini adalah era digital ini telah membawa perkembangan yang sangat pesat untuk sistem pengelolaan data. Perkembangan teknologi yang memudahkan pengumpulan dan analisa data sehingga dapat memunculkan istilah Big Data yang sangat unggul dalam hal ukuran, kecepatan, keragaman, dan nilai dari data itu sendiri. Netflix telah memanfaatkan perkembangan tersebut untuk dapat memproduksi dan mendistribusi konten-konten sesuai dengan preferensi pengguna. Kemampuan adaptasi Netflix untuk tetap bersaing mulai dari era DVD hingga era digital saat ini patut untuk kita pelajari. Bagaimana mereka mengembangkan sistem pengelola big data yang optimal, melewati proses trial dan error, hingga dapat membentuk sistem yang dapat ikut berkembang seiring berjalannya waktu. Semua itu merupakan hasil dari manajemen dan kreativitas luar biasa dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, demikianlah presentasi kami tentang Big Data dan Netflix. Semoga dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.